Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Direktur, Bapak Wakil Direktur, Bapak Kabid, staf struktural, dan Ibu Bapak sekalian yang hadir di sini. Alhamdulillah pagi ini dalam keadaan cerah, karena mungkin kemarin habis hujan, kita semua bisa berkumpul di sini mengikuti apel pagi dengan keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Salawat dan salam tetap kita serahkan pada Nabi besar Muhammad SAW. Harapannya nanti kita mendapat syafaatnya dari kiamat. Amin. Ibu Bapak sekalian, mengingatkan kembali waktu terus berjalan dan cepat sekali. Kemarin baru Minggu, sekarang sudah Senin lagi. Habis Jumat sudah Senin, udah Jumat lagi gitu ya. Dan akreditasi itu kita semakin dekat ya. Nah, mengingatkan nanti tujuan kita berakreditasi adalah diantaranya adalah merencanakan perbaikan mutu secara kesinambungan, diantaranya adalah menekankan perbaikan untuk keamanan dan keselamatan, khususnya adalah keselamatan pasien. Akreditasi juga diharapkan menciptakan budaya mutu. Budaya mutu itu apa sih? Budaya mutu itu tadi diantaranya adalah, contoh adalah kita itu kerja itu harus ada indikator mutu. Indikator mutu itu kan ada targetnya. Nah, itu ukuran kita kerja itu dengan target. Nah, harus kita laksanakan dan harus kita capai. Nah, kalau bisa itu 100%. Nah, indikator mutu itu harapannya kalau misalnya tidak tercapai ya kita bikin PDCA, harus bikin PDCA ya, mengingatkan itu. Kemudian hari ini juga berkaitan dengan mutu, itu nanti akan disampaikan oleh Pokja PMKP, peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Nah, monggo Mbak Di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi Bapak Ibu, semoga tetap semangat dengan akreditasi. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya mewakili Pokja PMKP untuk menyampaikan terkait dengan peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Semoga sudah familiar ya, PMKP itu peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan program PMKP atau program peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Program PMKP itu beda dengan program komitmen mutu. Kalau program komitmen mutu sama dengan program instalasi unit lainnya, ditetapkan oleh direktur dan dilaporkan kepada direktur. Akan tetapi kalau program PMKP itu programnya rumah sakit yang ditetapkan oleh direktur, disetujui oleh Dewan Pengawas, dan laporan rutin kepada Dewan Pengawas setiap 3 bulan sekali. Dan program PMKP ini harus bisa menjangkau semua instalasi unit di rumah sakit. Untuk kesempatan kali ini, saya menjelaskan visi dari program PMKP dulu. Nanti terkait dengan indikator, insya Allah disosialisasi selanjutnya. Jadi program PMKP di RSUD Dr. Erkusma ada 11 kegiatan. Yang pertama adalah pengukuran mutu indikator. Ini ada sedikit perubahan dibandingkan akreditasi tahun 2019. Yang pertama adalah INM, Indikator Nasional Mutu. Pada akreditasi tahun 2019, INM itu sudah ada, tapi jumlahnya 12. Kemudian karena ada pandemi, INM ditambah 1, yaitu
kepatuhan penggunaan APD. Kalau dulu targetnya 80%, sekarang kepatuhan penggunaan APD targetnya menjadi 100%. Dan ada beberapa indikator yang profilnya dirubah. Otomatis kita juga harus berubah pada aplikasi yang selama ini kita gunakan untuk melaporkan indikator. Untuk pengukuran mutu indikator, selain INM, ada indikator mutu prioritas rumah sakit, biasa disingkat dengan IMPRS. Ini ada 10 indikator, termasuk 6 indikator dari sasaran keselamatan pasien. Dan yang ketiga adalah indikator unit dari instalasi unit Bapak Ibu masing-masing. Kalau dulu indikator itu banyak sekali, kalau sekarang diminta yang prioritas saja. Jadi yang tahun ini mau dicapai yang mana. Indikator tidak perlu banyak-banyak. Dan diharapkan semua karyawan mengetahui indikator yang diukur pada unit tersebut. Kemarin waktu bimbingan dari LASBHP, yang menanyakan terkait indikator itu bukan dari Pokja manajemen saja. Jadi surveyor dari medis, keperawatan, manajemen semuanya menanyakan indikator apa yang ada pada unit tersebut. Itu satu kegiatan, yaitu pengukuran mutu indikator. Kegiatan yang kedua adalah perbaikan mutu dan mempertahankan mutu yang telah diukur. Kita menggunakan PDSA, jadi seragam kita semua menggunakan PDSA, yaitu Plan, Do, Study, Action. Insyaallah teman-teman sudah mengetahui ya. Kemudian yang ketiga yaitu mengurangi varian pada pelayanan. Ini melalui evaluasi clinical pathway, jadi ada 10 clinical pathway yang kita evaluasi. Yang 5 yaitu clinical pathway yang wajib dievaluasi secara nasional dari pusat, sudah ditentukan dari pusat. Dan yang 5 adalah clinical pathway yang diambil dari pelayanan klinis prioritas. Itu kegiatan yang ketiga. Yang keempat adalah Yang ketiga, keempat mengukur dampak efisiensi dan efektivitas. Ini yaitu terkait dengan keuangan dan sumber daya. Itu diambil dari evaluasi clinical pathway yang telah dievaluasi. Selanjutnya yaitu pelaporan dan analisis IKP. Ada beberapa unit yang sudah rajin melaporkan. Jadi kalau IKP itu jangan berpikir selalu cedera. IKP itu mulai KPCS, KNC, KTD, KTC, dan Sentinel. Jadi kalau kita mengatakan IKP itu tidak harus selalu cedera. Perubahannya dari akreditasi yang dulu, kalau dulu cukup KPC, sekarang KPCS. KPCS itu KPC yang bisa mengakibatkan Sentinel. Untuk kegiatan yang selanjutnya yaitu penerapan sasaran keselamatan pasien, kemarin sudah disampaikan dari Pokja SKP. Untuk yang selanjutnya evaluasi kontrak klinis dan non klinis atau manajemen. Contoh dari kontrak klinis, misalnya ada dokter tamu tersebut harus dilakukan kredensial. Contoh kontrak manajemen, kita ada kebersihan, keamanan, di hemodialisa ada PKS untuk alat HJ, itu harus dilakukan evaluasi. Setelah itu adalah pelatihan semua staf terkait dengan PMKP sesuai dengan perannya masing-masing. Jadi untuk pelatihan PMKP yang kemarin kita baru 180 staf. Jadi kita masih punya PR banyak yang belum dilakukan pelatihan PMKP. Kegiatan selanjutnya yaitu mengkomunikasikan hasil mutu kepada staf. Makanya kenapa kami selalu menanyakan apakah capaian yang diukur itu sudah benar, dan yang belum mengukur kami selalu mengingatkan. Dan mohon untuk pengukuran mutu itu harus sesuai kondisi yang ada. Jadi mohon datanya jangan dibuat-buat. Kalau memang tidak tercapai, kita buat PDSA. Kemarin waktu telusur, kami menemukan, kami tidak akan mengatakan dari unit mana,
Kami telusur kemarin sekitar minggu pertama Agustus ya. Isi polling itu ada yang sudah diisi sampai 31 Agustus. Jadi tolong diisi sesuai tanggal dan kondisi yang ada. Biar evaluasinya itu tetap tepat sasaran. Jadi data itu sangat berguna untuk perencanaan ke depan, perencanaan program selanjutnya untuk penyusunan kebijakan. Kalau datanya saja sudah tidak valid, jadi ya jangan komplain kalau kebijakan tidak sesuai dengan sasaran. Kemudian untuk yang selanjutnya, penerapan budaya keselamatan pasien. Ini sudah kami lakukan survei, sekarang dalam proses penyusunan laporan. Setelah itu akan kita susun program budaya keselamatan dan selanjutnya akan kita lakukan FGD, akan kita undang bidang berian dan instalasi unit. Dan program yang terakhir atau ke-11 yaitu penerapan manajemen resiko. Jadi teman-teman sebagian besar sudah menyusun daftar resiko di unitnya masing-masing. Kami harapkan yang belum mengumpulkan ditunggu ya. Soalnya untuk kalau belum semuanya mengumpulkan, otomatis list register rumah sakit kami tidak segera final. Jadi perlu kami ingatkan, akreditasi itu tugas kita bersama. Jadi mohon untuk berkontribusi sesuai dengan peran atau tupoksi kita masing-masing. Pedang semua ya. Saya ada sedikit pantun, semoga memberi semangat. Sekarang yang melakukan Joko Tingkir ya, pinjam nama Joko Tingkir. Joko Tingkir budal vaksinasi, yang RSUD Kusma ngarepe kantor polisi. Kalian semua ya, ada Joko Tingkir, ada Pak Polisi. Semoga nggak dengar. Ya diulangi. Biasanya kalau pantun itu ada cakep. Joko Tingkir budal vaksinasi. Cakep. Yang RSUD Kusma ngarepe kantor polisi. Cakep. Ayo bareng-bareng mikir akreditasi. Yang wis paripurna nyuwun rekreasi. Cakep. Baiklah, kita ya dulu. Akreditasi? Yes. Paripurna? Yes, yes, yes. Baiklah, terima kasih sekalian, sekian dari BMKG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi. Menekankan kembali ya, jadi jangan takut melaporkan jika ada IKP atau insiden keselamatan pasien, dan mohon jika ada IKP dilaporkan pada saat morning report bersama ya. Kalau misalnya itu ada dan dilaporkan, nanti akan jadi bagus. Kemudian menekankan juga lagi indikator mutu itu jika tidak tercapai jangan dibuat tercapai, biar ada PDSK-nya. Oke? Ya, itu mungkin dari saya. Terima kasih. Dari Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akhiri apel pagi, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Maka pagi telah dilaksanakan laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Kepada pembina apel, hormat gerak. Gerak. Bar, jalan.